Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, episode yang ke-36, yaitu Ghazwatu Mu'tah, perang Mu'tah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kanat fi syahri Jumadil Ula sanata thamani minah hijrah wa Mu'tah. Itu terjadi di bulan Jumadil Ula. Ya, bulan ke berapa? 5. Bulan ke-5 Jumadil Ula. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Sanata thamani minal hijrah, tahun ke-8 Hijriah. Wa Mu'tah qaryatun ala masyarifis Syam. Mu'tah itu suatu kampung yang terletak di dekat Syam. Syam, Syria ya. Wa hiya lati tusammal yaum al-Qarq. Sekarang kota itu, kampung itu dinamai Al-Qurq atau Al-Qarq. Tapi kalau dalam kamus Al-Qaraqi gitu. Al-Qaraqi itu terletak 12 km. Mu'tah itu terletak 12 km dari Al-Qaraqi, 40 km dari Oman. Letaknya sekarang ya. Wa sababuha ma dzakarna min maqtal Harits bin Umair al-Azdi. Rasulillahi ila Maliki Basra walam yuqtali Rasulillah rasulun ghairi. Sebabnya adalah karena kematian duta Rasul, yaitu Al-Harits bin Umair al-Azdi. Kematian duta Rasulullah. Jadi duta Rasulullah ini dikirim oleh beliau ke Raja Basrah ya, untuk menyampaikan pesan dari Rasulullah agar raja ini berkenan masuk Islam. Nah, menurut undang-undang kesepakatan lah, undang-undang internasional, utusan itu nggak boleh dibunuh. Ya, utusan nggak boleh dibunuh, tapi ini dibunuh. Maka dalam sejarah Rasulullah tidak pernah ada utusan yang dibunuh kecuali ini, Al-Harits bin Umair al-Azdi. Fanaban nasu lil khuruj ila Syam. Maka Rasulullah pun mengerahkan sahabat-sahabat ya untuk ke Syam. Wasar'an majtama'a mina muslimin, dan segera terkumpullah, bersatulah 3.000 muqatil, prajurit. Qad tahayya'u lil khuruji ila Mu'tah. Mereka bersiap-siap ke Mu'tah. Walam yakhrujin nabi ma'ahum, tapi Nabi tidak memimpin mereka. Jadi namanya Ghazwah ya. Sebenarnya ada Ghazwah, ada Sariyah. Jadi kalau perang yang dihadiri Rasul itu dinamai dengan Ghazwah. Perang yang tidak dihadiri Rasul namanya Sariyah. Sariyah itu ekspedisi. Ekspedisi perang. Wa bidzalika tu'lamu anna fil haqiqati laisa bighazwa. Sebenarnya tidak boleh dinamai Ghazwah. Wa innama Sariyah, karena Rasulullah tidak memimpin ya. Walakinna amatu ulamil sirah atlaqu alaiha ismul ghazwa likathrati adal muslimin fiha.
Tetapi kebanyakan ulama sejarah menamakan Mu'tah ini dengan Ghazwah. Karena apa? Pesertanya banyak. Walimakan laha min ahmiyatin balighatin, dan sangat urgent. Jadi dinamai perang. Meskipun tidak dihadiri Rasul, seperti dihadiri Rasul. Wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun memberangkatkan mereka sambil berwasiat. Amirun Nas Zaid bin Harithah. Amir kalian adalah Zaid bin Harithah. Fa in qutila fan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia terbunuh, penggantian adalah Ja'far. Fa in qutila fa Abdullah bin Rawahah. Kalau terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Fa in qutila falyartadil muslimuna minhum rajulan falyaj'aluhu alaihim. Kalau terbunuh juga yang ketiga, Abdullah bin Rawahah itu terbunuh, maka hendaklah kaum muslimin melakukan musyawarah untuk mencari pemimpin. Wa awsahum ayyad'u min huna ilal Islam. Lalu Rasulullah juga berpesan, sejak berangkat hendaklah kalian banyak berdoa. Fa in ajabu wa awsahum ayyad'u min hunaka ilal Islam. Jadi Rasulullah berpesan agar sampai di sana jangan langsung perang. Ya, jangan langsung perang, tapi ajaklah mereka untuk Islam. Ya, ajaklah mereka untuk menjadi muslim. Fa in ajabu, jika mereka menjawab, artinya mau, ya, maka perang tidak terjadi. Wa ila, jika tidak mau, ista'anu alaihim billah, maka meminta tolonglah kalian kepada Allah untuk menghadapi mereka. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Artinya paksalah mereka untuk muslim. Qala Ibnu Ishaq wadda'a Rasulullah ashabal muslimin wa umara'ihim inda khuruji minal Madinah. Kata ahli sejarah Ibnu Ishaq, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya kaum muslimin dan pimpinan-pimpinan mereka saat keluar dari Madinah. Wa fitil kal asna baka Abdullah bin Rawahah, dan pada kesempatan itu Abdullah bin Rawahah menangis sebelum diberangkatkan itu, ya, ketika Rasulullah berperang. Kenapa Rasulullah Ibnu Rawahah ini sampai nangis? Karena Rasulullah sudah tahu bahwa 3 orang yang dipasang oleh Rasulullah ini akan syahid. Jadi bayangin itu, dan syahidnya sangat menyedihkan. Ya. Nanti kita akan ceritakan. Jadi Abdullah bin Rawahah menangis. Qala ma yabkika. Mereka bertanya, mengapa Anda menangis? Qala amma wallahi ma bi hubbud dunya wala sababatu bikum. Sungguh aku berangkat ini bukan karena, demi Allah ya, aku bukan karena suka pada dunia. Wala sababatu bikum, bukan karena kepengen sesuatu. Walakinni sami'tu Rasulullah yaqra ayatan min kitabillah yudhkaru fihin nar. Tetapi aku mendengar Rasulullah membacakan ayat yang disebut di dalamnya api neraka, yaitu surat 19 ayat 71. Wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan melintasinya. Kana ala rabbika hatmam maqdiya, yang demikian itu sudah menjadi ketentuan Tuhanmu. Ya, tidak ada seorang pun kecuali melintasinya. Nanti setelah melintas, apakah ada yang selamat atau yang tidak? Nah, itu hak Allah, ya.
Falastu adri, maka aku tidak tahu, kata Abdullah bin Rawaha, kaifali bisadri ba'dal wurud. Bagaimana setelah aku melintas nasibnya? Kan dalam ayat yang lain kan ada summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian orang-orang yang bertakwa kami selamatkan. Jadi semua orang melintas. Kata Abdullah bin Rawaha, waktu saya melintas itu bisa selamat apa enggak? Artinya bisa keluar dari neraka ya. Fanadahumul muslimun wahum yasirun. Lalu nadahumul muslimun, orang-orang Islam, kaum muslimin menyeru. Wahum yasirun, mereka sedang berjalan. Sisanya kaum muslimin berseru. Sabbaha sahibakumullah wa tafa'ankum wa radda ilaikum salihin. Jadi pengantarnya ini, pengantar prajurit ya, keluarganya berteriak, semoga Allah senantiasa menyertai kalian, sahibakumullah, dan dafa'ankum, Allah membantu kalian. Ya sedihlah bagaimana ya keluarga melepas anggotanya, kebanyakan ketua keluarga ya, kebanyakan pimpinan keluarganya, kepala keluarga. Waraddakum, dan semoga Allah mengembalikan kalian kepada kami salihin, dalam keadaan baik-baik. Semoga Allah menyertai kalian ya. Semoga Allah membantu kalian. Semoga Allah mengembalikan kalian kepada kami, kembali lagi dalam keadaan baik-baik. Faqala Abdullah bin Rawaha, lalu Abdullah bin Rawaha menyambut, tetapi aku meminta kepada Rahman, kepada Allah maghfiratan, ampunan. Wa darbatan dzati qar'in taqdhafu zubada, dan darbatan dzati qar'in, sabetan yang luar biasa. Jadi dia minta ampunan dan minta tebasan yang sangat luar biasa. Tanatan biadi haran muhjira, atau tusukan panah ya dengan tanganku. Maksudnya dia minta kekuatan supaya bisa menebas ya dan meluncurkan panah. Bihirbatin tanfidul ahsya'al wal kabid, yang bisa menembus sampai jantung. Hatta yaqal idza marru ala hadathi arsyadahallahu man ghaza wa qad rasyada. Sehingga orang-orang ya akan berteriak, semoga Allah memberi petunjuk orang yang perang, waqat rasyada, dan sungguh-sungguh dia sudah sadar. Jadi ini bentuk nyanyian ya. Tapi bukan harta yang aku maui, tapi aku minta kematian yang mulia. Ya sungguh memilukan ya. Walamma fasalu minal Madinah samiyal adu bimasyirahim. Setelah kemudian mereka bertolak dari Madinah, musuh pun mendengar. Musuh pun mendengar langkah mereka, ya, bahwa mereka sudah datang dengan pasukan. Fajama'u lahum, maka mereka pun menyiapkan pasukan pula untuk menghadapi kaum muslimin. Jama'ah Hirakli lahum aktsara min mi'ati alfin muqatil minar Rum. Siapa rajanya? Heraklius ya, yang pernah dikirimi surat. Bukannya muslim, bukannya dia terima menjadi muslim, malah dia bunuh utusan Rasulullah. Raja menyiapkan 100.000 ya dari tentara beliau, kemudian juga berkoalisi Syarahbil bin Amr 100.000 lagi ya. Jadi ada yang lain, pasukan lain, Syarahbil bin Amr 100.000 min qabail Lakham wa Juzam wal Qain, dari kabilah Lakham, Juzam, dan Qain. Ini nama-nama. Wa Bahra. Wa samiyal muslim bidzalika fa aqamu fi ma'adin. Kaum muslimin pun mendengar,
jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menghadap mereka, untuk melawan mereka. Maka mereka pun mukim, jadi nggak langsung bergerak ke sana. Di suatu tempat namanya Ma'an, mereka mukim di sana 2 malam. Yufakkirun fi amrihim. Mereka mengatur strategi sampai 2 malam. Ya. Kenapa bisa begitu? Wa qalu naktubu ila Rasulillah fanukhbiru bi'adadi aduina. Apa kita perlu mengutus di antara kita kepada Rasulullah? Minta arahan? Karena jumlah musuh ini luar biasa. Ya. Jadi berapa? Pasukan kaum muslimin itu katanya di sini 3.000 melawan 200.000. Jadi kalau perbandingan itu 1 orang melawan 666 orang. Kalau menurut hitungan matematika. 200.000 musuh melawan 3.000 kaum muslimin. Nah 200 dibagi 3 itu ketemunya 667. Jadi 1 orang melawan 666 orang. Jadi mereka ini sempat juga. Gimana kalau kita konsultasi dulu dengan Rasulullah? Karena jumlahnya nggak sebanding. Ya, katanya gitu. Fasyajja'ahum. Lalu Abdullah bin Rawahah ini yang komandan yang ketiga ya. Berusaha menghibur mereka. Ya, membuat mereka berani. Wa qala lahum. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Wallah, demi Allah, innallati takrahun. Sesungguhnya yang kalian takuti, lillati kharastum datlubun. Yang kalian takuti adalah kalian minta. Itu tujuan yang kalian minta. Yang kalian takuti sekarang adalah justru itu tujuan kalian berangkat. Apa itu? Asy-syahadah, mati syahid. Wa ma nuqatilan nas bi'adadin wala quwwah. Kita tidak berperang karena bilangan dan karena kekuatan. Jadi bukan karena ukuran itu. Tujuannya bukan karena itu. Wala kasrah, bukan pula banyak. Wa ma nuqatilun nas bi'udadin wala quwwatin wala kasrah. Kami tidak berperang karena perlengkapan. Ya, artinya alutista. Bukan pula karena kekuatan. Bukan pula karena jumlah. Wa ma nuqatiluhum illa bihadzal-din. Tetapi kita tidak berperang kecuali demi agama. Allazi akramana Allah, yang telah Allah muliakan dengannya. Fantaliqu, mari kita berangkat. Fa innama hiya ihdal husnayaini. Maka tidak ada perang ini kecuali 2. Imma zuhur atau syahada. Menang atau syahid. Tuh, kata mereka ya. Wal taqal muslimuna bi adaihim qubail qarq. Kaum muslimin berjumpa dengan musuh-musuh ya dekat dengan al-qarqi tadi. Di sini al-qurq ya. Ada yang menulis al-qurq di majalah-majalah. Wa qad istama'a minhum ma la qibala li ahadin bi min al-udad wasilah wal itad. Dan yang mereka bawa luar biasa lengkapnya. Musuh ini dengan jumlah 200.000 itu. Ya, dari bilangan, kemudian alat-alat perang, logistik. Ini kebalikan dengan kaum muslimin. Ya, logistiknya kurang, terus ya pasukannya alutistanya kurang, infanterinya kurang dan sebagainya, perlengkapannya. Fa akhadha liwa Zaid bin Harithah. Maka yang membawa bendera untuk pertama kali adalah Zaid bin Harithah. Jadi perang itu bawa bendera ya. Faqatala, lalu dia pun berperang. Wa qatal muslimuna ma'ahu. Dan kaum muslimun pun mengikuti ya komando beliau. Hatta qutila ta'nan birrimah. Sampai kemudian beliau syahid terpanah. Summa akhadha liwa Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera itu pun disambut
ya diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Saya pernah membaca ini. Jadi Zaid bin Haritha ini sampai ketika mengibarkan bendera itu ditebas ini tangannya itu, sampai tangannya masih megang bendera. Dan bendera itu belum sempat jatuh sudah diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jangan sampai bluk jatuh gitu. Kita tahu banyak orang bisa diinjak-injak ya. Jadi belum sempat jatuh bendera itu, tangan itu masih ngegandel gitu. Sudah diambil, sambut. Fa'ubliya balan azima. Tapi Ja'far mengalami nasib yang luar biasa. Hatta idza alhamaul qital, perang pun berkecamuk, begitu hebat. Nazala an farasihi. Lalu beliau pun turun dari kudanya, fa'aqaraha. Beliau merangsaknya. Suman talaka yashtadu fi qitalil qaumi wa huwa yartaziz. Kemudian beliau merangsek sambil mengucapkan syair. Ya habadzal jannah, semoga surga waqti rabiha sudah dekat katanya. Tayyibatan wa baridan syarabuha, wangi dan dinginnya, sejuk minumnya. Wa rum qad dana azabuha. Romawi ada Rom, sudah dekat azabnya. Kafiratun ba'idatun ansabuha, kafir dan jauh nasabnya. Wadzalla alayya, terhadapku idla qaituha dirabiha, karena aku menghadapi mereka. Jadi sebelum merangsek beliau sudah ya dalam bentuk ucapan bersyair. Yel-yel tuh ada yel-yelnya sambil nyanyi, bergumam ya. Wadzalla yuqatil, beliau pun tetap berperang hatta qutila radhiyallahu an. Sampai kemudian beliau pun syahid. Darabahu rajul minar rum, dipukul ya, artinya disabet oleh seseorang minarum, faqaddahu nisfain, lalu tubuh beliau terbelah dua, disabet pedang ya. Fawajada min jismi khamsuna ta'natan, maka ketika beliau roboh ditemukan di badannya itu ada kurang lebih 50 panah tertancap ya. Laisa minhu syai' fi dhahri, sampai-sampai tidak ada spasi di punggungnya. Jadi kalau udah kan ada target itu sampai nggak ada spasi. 50 tertancap di sini. Suma akhadha liwa Abdullah bin Rawahah wan talaka yartazis. Kemudian bendera itu pun dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, penggantinya, komandan ketiga ya. Beliau pun melanjutkan sambil bergumam juga. Aqsamtu ya nafsi lanazilannahu latanzilanna aw latukrahanna. Demi Allah aku bersumpah, wahai diri, aku akan terjun katanya. Ya sambil menghibur diri lah. La tazilanna, engkau akan turun, aw la tukrihannahu, atau engkau benci. Inna ajraban nas wa syaddu rina malil arakata kranjanna qad talama qad kuntu mut'aminatan. Aku sudah lama menunggu momen seperti ini. Hal anta ila nutfatan fi syannah, tidak ada bagimu kecuali ini adalah masalah yang sepele. Jadi ya, maksudnya momen ini saya sudah lama tunggu. Dan peristiwa yang menurutku sangat dahsyat ini tidak ada apa-apanya bagimu. Walam yazal yuqatil hatta qutila. Begitu juga beliau bernasib sama ya. Beliau pun syahid. Summa tafaqan nas ala imirrati Khalid bin Walid. Kemudian orang-orang sepakat sepeninggal beliau, syahidnya beliau sudah 3 yang ditunjuk oleh Rasulullah. Pesan Rasulullah, kalian harus bermusyawarah, memilih pemimpin baru. Nah, mereka setuju ya mengangkat Khalid bin Walid, sang jenderal ya. Inilah perang pertama kali yang dipimpin oleh Khalid. Qabla ayatiyahum khabaruhum. Wa rawal Bukhari fanhaza bi jaishihi hina idzin aidan ila Madinah. Hatta in
Fa akhadha liwa, beliau pun mengambil bendera, wa qatal musyrikin, dan berperang menghadapi kaum musyrikin sehingga mereka lari. Imam Bukhari menceritakan dari Anas, annan nabiyya na'a Zaidan wa Ja'fara wa ibnu Rawaha qabla ayat yaum khabaruhum. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya, Rasulullah itu sudah meratapi, ya, sudah ngenes ngomongnya. Jadi ketika menceritakan 3 komandan itu beliau sudah ngenes. Ini kan, jadi dari air mukanya itu sudah ada kesan gak selamat ini, ya, artinya mereka syahid. Beliau berpesan akhadha rayah, yang mengambil bendera nanti Zaid fausiba. Suatu saat beliau jauh-jauh sebelum perang ini terjadi, beliau cerita nanti yang akan pegang bendera adalah Zaid. Lalu dia mendapat musibah. Summa akhadha rayah Ja'far. Kemudian selanjutnya oleh Ja'far, estafet. Lalu dia juga kena musibah. Kemudian akan diambil oleh Ibnu Rawaha. Dia juga kena musibah. Wa ainahu tadrufan. Saat beliau menceritakan, menyebut 3 orang ini, matanya sambil menangis. Ya, cerita itu sebelum perang. Summa akhadha rayah. Kemudian bendera itu akan dipegang oleh seseorang yang merupakan pedang Allah. Itulah gelar yang diberikan pada Khalid bin Walid. Tapi beliau nggak nyebut. Namanya nggak disebut. Nanti akan dipegang oleh seorang pemuda yang menjadi pedangnya Allah. Hatta fatahallahu alaihim. Di tangannya lah kaum muslimin akan menang. Itu jadi futur ya. Jadi futurolog ya. Jadi hal yang akan datang. Ya, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nanti akan begini. Wa hadzal hadits yadullu kama tara anna Allah ayal muslim bin nasri akhiran. Sebagaimana Anda tahu berdasarkan hadis ini, akhirnya Allah pun memenangi kaum muslimin. Walaisa kama qala ba'du ruwati sirah, tidak seperti yang diceritakan oleh sebagian ahli sejarah bahwa kaum muslimin lari katanya. Bukan lari. Mereka lari dan terpencar, ya. Wa'adu ba'da dzalika li Madinah, kemudian mereka kembali pulang ke Madinah. Tapi sebenarnya maksudul ladina qalu hadza, maksud orang ini mengatakan ana muslimin lam yattabi'ur rum, bahwa kaum muslimin tidak mengejar. Jadi orang-orang Romawi lari, ya, tunggang langgang, tidak dikejar oleh kaum muslimin. Itu maksudnya. Jadi nggak dihabisi, ya. Wa man ma'ahum fi hazimaik waqtafu bi inkishafihim an mawaqim khaufan 'ala muslimin. Karena mereka juga sudah melihat pasukan kita itu terbatas, ya. Wala syakka anna tabin Hakim bin Khalid bin Walid, kenapa kemenangan ini terjadi? Syariatnya itu karena strategi perang yang dijalani oleh Khalid bin Walid. Apa strategi perang? Disampaikan oleh Ibnu Hajar, katanya Khalid memutar, ya, jadi pasukan yang sebelah kanan suruh kiri, dia dilukir. Nah, perputaran barisan ini itu dirahasiakan oleh Khalid, dirahasiakan perputaran ini. Jadi melakukan formasinya, ya, perubahan formasi. Sama dengan sepak bola. Kan sebelumnya kasih tahu dulu si ini jaga di sini, itu dilukir sama dia. Nah, perubahan formasi perang ini, perubahan formasi perang itu dirahasiakan oleh Khalid terhadap musuh. Nah, itu ya. Walamma danu mina bandina talaqahum Rasulullah. Saat mereka dekat Madinah, Rasulullah pun menyambut mereka. Walakyam sibyan yusri'un. Begitu juga disambut oleh anak-anak. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana sedihnya, ya. Faqala khudhu sibyan fahmiluhum. Kata Rasulullah, ambil anak-anak, gendong. Wa atuni ibni Ja'far.
dan berikan kepadaku anaknya Ja'far. Karena beliau sudah tahu syahid ya. Mana anaknya Ja'far? Kan menjadi yatim kan? Fautiya bi Abdillah fa akhadha fa hamalu baina yadayhi. Lalu dia pun memeluk dengan erat Abdullah bin Ja'far ini. Wa ja'alan nas yasihun bil jaisi. Lalu orang-orang yang menyambutnya itu berteriak, "Ya farar, farartum fi sabilillah." Fayaqulu Rasulullah, "Laisu bil farar, walakinnahumul qarar." Insyaallah. Jadi orang-orang mengatakan, "Wahai orang-orang yang pergi, wahai orang-orang yang lari." Itu orang nyambut. Bukan lari. Mereka ini bukan pecundang, tapi mereka pemenang. Jadi memang sengaja pasukan Romawi itu tidak dikejar. Ya. Apa kesimpulan dari peristiwa ini? Pertama, ahamu mayasyiru dahsyat fi hadhihi ghazwa tilka nisbatul kabira mila farq bainal adal muslimin wa udadi muqatilihim. Adanya personil yang tidak seimbang. Ya, pertama kesimpulannya adanya personil yang tidak seimbang. 3.000 melawan 200.000. Ya, kalau harus dihabisi, maka satu orang harus bisa melawan 666 orang. 1 berbanding 666. Itu suatu rasio yang tidak seimbang ya, sangat tidak seimbang. Wahya nisbatun idza ma tasawartaha tajalurik atal jaish al-islami. Ini membuktikan betapa militansi ya pasukan kaum muslimin. Amma husyudi Rum wal musyrikin. Di depan pasukan-pasukan Romawi. Ya, kalau kita mau udah kegederan, 1 melawan 660 ya. Oh, kegederan gitu. Nggak terbayang gitu. Ya, makanya itulah jasa mereka mengantarkan Islam pada kita. Betapa kita ya menempatkan itu tidak semestinya, sangat merendahkan. Ini diperjuangkan dengan mati-matian. Kita sampai kepada kita itu dengan ramah, murah, tidak susah. Wa ya ma takunu bisya bis basaqiyati ma'in sagiratin binisbatilah khudub bahrin khadim ma'ijin. Ini seperti setetes air melawan lautan. Ya, karena 1 berbanding 666. Bayangin. Hadza ila makana qad jahazat bihi jaisul a'da minal uddah adz-dzakhirah. Ini terlihat dari alutista dan logistik yang dibawa oleh musuh. Yang mereka penuh dengan kemewahan. Tahu sendiri ya, perang itu. Wasila wa madhari abha wa bakhthi. Serta perlengkapan perang dan penampakan-penampakan lainnya. Jadi mereka siaga, airnya, makanannya. Tidak sebanding dengan anal muslimina kanu yu'anuna min tilkal qilla wal faqr. Kaum muslimin udah sedikit, miskin pula. Jadi nggak sebanding. Mending kalau di sananya banyak, tapi lembek-lembek ya. Orang Islamnya kuat-kuat, ini tidak sebanding. Justru terbalik. Udah sedikit, lemah. Wa kana dahsyatu fil amr antajira muslimin ba'da hadza kulli wa hum sariyah laisa fiha Rasulullah. Yang kedua, perang ini tidak dipimpin oleh Rasulullah. Ya, tidak dikomandani oleh Rasulullah. Jadi resmi kemenangan kaum muslimin tanpa Rasulullah. Ya. Mukbilina ghaira mudbirin. Mereka tetap maju, tidak pernah mundur. La yuqimuna likulli hadhihi husyud al-ha'ila amamahum waznan. Mereka tidak mempertimbangkan jumlah. Ya, sebab kalau mereka mempertimbangkan jumlah, udah lari lah. Ma'anaha fima yabdu wa yadhar lawil tafatta min haulihim wa tawqatihim min jihatihim langqalabu ila ma yushabiyun watun sagira fi jau'id qat'ati ardi sauda. Seandainya mereka menengok saja, angak-ingok, mau perang itu angak-ingok, tengok kanan, tengok kiri, wah udah pasti lari. Ya, karena mereka dikeroyok ya dengan jumlah yang enggak seimbang.
Bal innal mudahash binisbatil muslimin kanu muslimin. Kata di sini gini, sumatsani, kemudian terjadi adanya perpindahan amir, ya, estafet amir dari yang pertama, dari yang kedua sampai ketiga. Wahum yaktahimun abwaaba syahada. Mereka semuanya menjemput pintu syahadah, pintu syahid. Hatta yadkhulu ra'ba ilahi fi afdiyati katsir minal musyrikin. Sampai-sampai Allah memasukkan rasa panik kepada kaum musyrikin yang begitu banyak, ya, Allah bantu dengan satu saja, dibuat panik, ya, dibuat ketakutan luar biasa. Ini yang membuat mereka buyar. Duna ayakuna lahu saban zahiran fayang kasyifuna fi mawqi wa yudabbiru minhu akatsir. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu? Ini strategi dari Khalid bin Walid, ya, yang mengatur perubahan formasi sehingga mereka mengira kaum muslimin datang bantuan. Tuh, beda ini. Gitu. Nah, itu yang membuat mereka lari. Ya, jadi inilah salah satu strategi perang yang digagas oleh Khalid bin Walid. Summa inna hadhihi ghazwatan tawi ala idzatin waladilan bahira katsiratun. Nah, kemudian apa yang kita bisa evaluasi dari perang ini? Pertama, dalat tausiatun nabi ala anna yajusul khalifah aw raisul muslimin ayya alaka imarat ahadin nas bi syarti wa ayyul muslimina iddata umara bitartib. Boleh seorang pimpinan memberi wasiat estafet kepemimpinan. Ya, jadi apa istilahnya, mengurangi ongkos suksesi. Nah, contohnya disepakati saja setelah A, B, setelah B, C, satu paket. Jadi nggak 5 tahun sekali, memang ganti orang tapi disepakati. Setelah ini, setelah A, B, C. Kan sekaligus 30 tahun. Atau 5 tahun sewang, berarti 15 tahun. Ya, ngirit pemilu. Ngirit pemilihan. Kan pemilihan itu kan menguras biaya. Ya, sampai triliun, ya. Bukan lagi miliar, triliun uang kita habis. Hanya untuk membeli, mengkoordinasi, memilih, mencatat. Kan sudah luar biasa itu. Sekarang kan ada gerakan mengurangi ongkos dengan berbagai cara. Contohnya di bank nggak perlu nulis lagi, tanya rekeningnya berapa, kan? Tanda tangannya juga di tab. Jadi kertasnya nggak perlu nyiapin kertas. Sekarang anak sekolah juga begitu. Ujian kemarin pakai HP. Tuh. Jadi mengurangi ini biaya kita, karena kita apalagi lagi utangnya banyak. Jadi sebab kalau setelah ujian dikumpulkan kertasnya numpuk, nggak bisa dipakai apa-apa, udah dicoret-coret, berakhir dengan bakar, nggak bisa diapa-apain, sudah bekas. Tapi mungkin kalau ada pabriknya bisa daur ulang, ya, daur ulang bisa. Jadi apa tadi tisu tadi, katanya tisu itu kan daur ulang katanya. Nah, tisu yang bukan daur ulang mahal. Biasanya yang buat muka. Biasanya harganya beda tuh, yang bukan daur ulang. Yang pertama, tapi yang udah kedua, ketiga, sebab tisu kan diairin namanya jadi bubur. Ya, kita lihat aja itu daur ulang, dipakai pemutih, putih lagi, cetak lagi. Iya. Nah, itu yang kedua, ketiga, nggak tahu udah berapa kali. Ya, sekedar ya ngepel-ngepel begitu, ngelap-ngelap meja pakai. Iya, toilet. Nah, itulah. Jadi dibenarkan berdasarkan inspirasi yang kita tangkap dari peristiwa ini, dibenarkan kita memilih pemimpin paket sampai berapa itu. Estafet. Ya, kata saya dengar sih di Singapura apa segala itu begitu. Jadi nggak terlalu goncang gitu.
Karena investasi itu kan sangat mengerikan, Pak. Investasi itu. Kalau sampai salah, waduh, nanggung itu luar biasa. Contohnya, orang mau buka pabrik, berapa kontraknya? 100 tahun. Melampaui usia manusia. Tadinya katanya kesepakatannya paling tinggi investasi itu 75, Pak. Nah, oleh yang sekarang ini diperpanjang menjadi 100 lebih. 100 tahun. Jadi kalau udah investasi itu, saya ada di sini, nggak boleh kotak-katik. Nah, luar biasa kan itu kalau sampai salah. Tapi kalau benar mah, ya nyaman lah. Karena kita kan orang-orang ngincer kita ini bukan ngincer orangnya kita mah. Ngincer sumber daya alamnya. Jadi kalau Allah tidak takdirkan kita kaya dengan sumber daya alam, wah kayaknya udah susahnya. Kita menjadi bangsa yang lemot, ya, susah. Nah, inilah ya. Yang kedua, dalat tausiatu Rasul aidan ala masyru'iyyati muslimin fi ikhtiyari amirihim. Hadis ini, peristiwa ini juga menjadi dalil bahwa ijtihad kaum muslimin dibenarkan dalam memilih pemimpin. Ya. Jadi pemimpin ini sangat penting. Nah itu. Ketiga itu ambruk, digantikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini jarang, komen tuh jarang. Ya, mana Anda dapatkan komen dari Khalid bin Walid? Sama dengan Khadijah. Jarang ngomongnya. Ya kan? Jadi sampai kepada kita diceritain orang lain. Bukan dia yang sendiri yang cerita. Saya itu kan cerita langsung. Dia kan pelaku sejarah. Yang nyeritain orang lain. Kan kurang marem gitu ya. Tapi kalau diri sendiri mah, ada orang yang memberitakan Rasulullah menikah dengan Maimunah lagi ihram. Itu tuh. Sehingga orang berbantah-bantahan, ya kan Nabi ya nggak apa-apa, Nabi nggak kena hukum katanya. Tapi Maimunah sendiri memberikan pernyataan, saya dinikahi Rasulullah selepas ihram. Sudah tahalul. Kan tahalul mah nggak, saudara-saudara saya tahalul, kan nggak begitu. Barusan tahalul, ini namanya umroh kan sebentar. Ya kan? Jadi kan orang nggak tahu boleh jadi dia sudah tahalul apa enggak. Nah, Maimunah sendiri memberikan pernyataan, saya dinikahi oleh Rasulullah, Rasulullah dalam keadaan sudah tidak ihram. Nah inilah, jadi pernyataan diri sendiri itu menepis dugaan-dugaan. Rasulullah melanggar hukum kan? Hukum itu Rasulullah sampaikan, masa dilanggar sendiri. Bahwa orang yang lagi ihram tidak boleh menikah dan dinikahkan, tidak boleh menjadi wali dan sebagainya. Nah, ternyata Rasulullah sudah ihram. Sudah tahallul. Nah, itu ya. Yang ketiga ya, benar. Laqad ra'aita anna nabiyya na'ali ashabi Zaidan wa Ja'far wa ibn Rawah wa aina tadrufan. Anda saksikan berdasarkan pengamatan ahli-ahli sejarah, Rasulullah saat menyebut nanti perang ini akan dipimpin oleh Zaid, Ja'far, tadi itu siapa? Pertama tuh? Ada 3 ya? Ja'far, lupa sih siapa? Abdullah bin Rawaha, yang keempat Khalid bin Walid. Zaid ya. Zaid yang pertama, mana ini? Zaid bin Harithah pertama, Ja'far, terus Abdullah bin Rawaha 3, baru berdasarkan mufakat dipilih Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid mah hidup, nggak syahid nggak. Jadi berdasarkan runtutan-runtutan ini dan Rasulullah saat menyebut 3 orang ini, kedua matanya berlinang. Jadi sudah menjadi isyarat kalau Rasulullah menyebut nggak gembira itu, ya. Tapi beliau nggak bisa menyeritain, nanti mereka akan mati gitu kan nggak enak itu. Ceritanya begitu. Kalau yang bakal nyaman mah disebut. Setelah 3 ini nanti bendera akan dibawa oleh seorang yang menjadi Saifullah.
menjadi pedangnya Allah. Nah itulah nggak disebut namanya Khalid bin Walid. Takutnya kalau disebut GR ya. Mungkin begitu. Wa hadza yadullu ala anna Allah Ta'ala qad zawali rasuli al-ard. Ini menunjukkan sesungguhnya Rasulullah sudah tahu kabar-kabar yang akan terjadi, itu sudah tahu. Ya. Fa asbaha yara min sya'ni muslimin alladzina yaqatiluna ala masyarifis syam. Jadi beliau pasti memantau lah sebagai seorang pemimpin, walaupun beliau nggak berangkat, ya. Beliau pasti memantau. Walaupun jauh ya. Kalau sekarang mah ada videonya gitu lah. Nah, bisa terlihat kan pakai drone kan? Pakai drone. Kalau zaman ini Rasulullah langsung tahu. Karena bukan di zaman Rasulullah, bahkan setelah Rasulullah wafat, waktu itu Umar bin Khattab khutbah. Ya kan? Lalu tiba-tiba beliau berteriak, awas, lari ke perlindungan, awas kamu ke situ. Ini kata-kata beliau nggak ada kaitan dengan isi khutbah. Oleh orang yang di sana, setelah mereka pulang cerita, tiba-tiba ada suara, awas begitu. Kata orang yang tiba-tiba kok ada suara, nggak ada orangnya, awas gitu. Katanya Rasulullah, si Umar itu, apa itu namanya itu? Telepati benar, telepati kalau bahasa gitu. Jadi dia dari jarak jauh, maksudnya selevel Umar saja begitu, apalagi selevel Rasulullah. Maka itu Rasulullah sepertinya oleh para sahabat, ya, dugaan kuat Rasulullah itu indranya bukan 5. Boleh jadi 6. Karena beliau tahu gerak sahabat di belakangnya. Kamu tadi apa itu? Basak bisik. Tahu Rasulullah. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itulah Rasulullah. Nah, waktunya habis, kita ganti dengan materi wawasan Indonesia. Si panjang ya? Iya, masih 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu sudah disampaikan ya tentang kedudukan Islam dan politik. Islam, politik, dan negara. Kesimpulan yang keenam, yang lalu kelima, Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintahan. Apakah monarki, atau monarki konstitusional, ataukah republik. Nah, udah tahu belum saudara? Pasti udah tahu nih beda-bedanya. Republik, monarki. Kalau monarki kan nggak ada pemilu. Ya. Kalau monarki seperti apa itu? Monarki Thailand ya. Thailand. Jadi raja, mulut raja itu undang-undang gitu. Mulut raja undang-undang, walaupun belum ada kata-kata sebelumnya. Bunuh itu. Makanya pemandu wisata itu pertama kali berwasiat kepada yang dipandunya, jangan sekali-kali mencela raja. Ya, mencela raja di sini kejahatan. Jadi nggak boleh dikritik. Kok raja itu amat sih, jelek. Aduh kalau kedengaran itu, katanya gitu, ya. Padahal ya memang jelek itu contohnya. Atau kok pesek. Padahal benar-benar pesek contohnya. Nah, tetap itu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Itulah negara monarki. Ada pula monarki konstitusional. Raja tapi pengaturan negara pakai undang-undang. Ya, ada wakil rakyat. Seperti Inggris ya. Inggris. Tuh. Ada lagi yang persemakmuran. Seperti Malaysia. Australia. Itu ada setorannya bagaimana nggak sih? Jadi ada upeti. Brunei, sampai sekarang kan orang Brunei itu ngeluh. Sebab mereka ditagih pajak kan. Nanti disetorkannya ke Inggris. Kalau tahu begini buat umat Islam aja gitu. Jadi mereka ada yang umpet-umpetan. Ngumpet-ngumpet nabung. Dibagikanlah kepada Indonesia. Tapi secara ilegal. Jadi kalau ketahuan ya kena undang-undang. Nah seperti itu, hatinya tidak rela. Ya. Tapi mereka bisa merdeka itu karena tadi itu.
diberi. Nah, bedain dengan Indonesia. Kalau Indonesia berjuang. Ya, Indonesia itu merdeka karena perjuangan. Nah, sampai sekarang ya menjadi inceran juga. Terutama yang diincar bukan orangnya, sumber daya alamnya. Ya, di tempat-tempat yang sumber daya alamnya kaya, wah itu menjadi sasaran seperti Papua. Kontras sekali dengan penduduknya. Penduduknya miskin, pakai koteka, ya Allah. Tapi itu mending. Bandingkan dengan suku apa tuh yang di Australia itu? Aborigin. Bagaimana perlakuan orang Australia, orang Barat terhadap aborigin? Nggak diberi tempat. Mending orang Indonesia. Setelah banyak nego, sekarang ada utusannya, semacam utusan. Jadi orang Papua dimudahkan sekolahnya. Kadang-kadang dia dititipkan di SMA negeri sini. Orang-orang harus begini, dia nggak perlu ujian. Pokoknya dimudahkan. Jadi pertukaran pelajar ditaruh di titipan negara. Bayangin itu. Walaupun ada video terakhir prajurit dimutilasi. Ya Allah, menyedihkan sekali. Prajurit dimutilasi. Jadi kabar terbaru yang berkaitan dengan keamanan yaitu prajurit dimutilasi oleh gerakan Papua Merdeka, OPM, dimutilasi benar-benar. Saya ada videonya. Yang kedua ada di Sulawesi Utara, aksi solidaritas bela Palestina dianiaya, dijejek segala oleh orang-orang yang berafiliasi terhadap Israel. Jadi yang dibawa sama mereka bendera Israel. Saya pernah mendapat berita di beberapa tempat, penganut agama Yahudi itu sudah marak, sudah banyak. Jadi suatu saat kalau jumlah mereka cukup besar, akan sama dengan yang dilakukan oleh Konghucu, minta peresmian. Kan Konghucu ini fakta orang Cina banyak. Ya kan? Mereka dipaksa untuk Buddha. Jadi mereka kan punya ibadah sendiri, bukan Buddha, bukan Hindu. Tapi karena nggak boleh, maka disatukan Buddha dan Hindu ini di Jawa menjadi kelenteng. Kelenteng itu tempat ibadah bersama. Jadi gimana kalau Hindu ruang sana? Jadi seperti apa ya? Rumah buat nikah lah gitu. Yang nikah 3 pasang, satu sana, satu sini. Itu, nah rumah itu namanya kelenteng. Jadi kelenteng ya buat orang Hindu, kelenteng buat orang Buddha, buat Konghucu sekaligus. Nah sekarang mulai dipisah. Hindu kuil itu kan, nah, wihara, tuh, walau wihara itu Buddha. Karena itu nggak bisa menolak kenyataan bahwa jumlahnya udah banyak. Nah ini sekarang ini lagi dirintis Yahudi itu. Nah, sekarang saya dengar waktu itu di Biro Klasifikasi ya, sekarang itu apa namanya? Logistik ya? Biro Klasifikasi. Jadi dia bisa mendata badan apa ya? Ya, badan statistik namanya. Di Serang sudah ada. Jadi Islam itu tidak menentukan harus kerajaan, harus monarki, ya, atau republik. Tapi dilihat dari sisi ajaran, republik inilah yang paling dapat menampung aspirasi Islam. Tuh. Bagaimana kalau secara khalifah? Secara khalifah gimana? Khalifah itu diapit oleh Dewan Syura. Contohnya bukan kerajaan nih, secara Islam itu diapit oleh Dewan Syura. Yang menentukan siapa pemimpin Dewan Syura ini. Mereka ada syarat-syaratnya. Contohnya kalau cacat nggak bisa, ya ada caranya, ada cara etikanya, ada syarat dan ketentuannya. Kalau cacat, indra ya seperti buta, budek, dites nggak bisa. Terus sudah pelupa, pikun, nah itu juga. Tapi kalau tetap memenuhi syarat, maka itu seumur hidup. Nah itu bedanya dalam ajaran Islam, ya. Politik Islam begitu. Jadi kalau dipikir-pikir sih,
irit sebenarnya, irit biaya ya. Irit biaya. Jadi sepanjang dia tetap pada konsisten pada aturan, itu tidak bisa digantikan. Ya, karena kita lihat Abu Bakar, Rasulullah wafat, baru digantikan. Abu Bakar wafat, baru digantikan. Umar wafat, baru digantikan. Utsman wafat, Ali ini yang nggak sempat wafat sudah diganti. Ya, karena marak pemberontakan, terutama di Mesir yang dipimpin oleh Muawiyah ya kalau nggak salah. Nah, itu dia nanti akan ada di sini ceritanya. Kita lanjutkan. Sekarang politik. Politik itu apa artinya? Ini berdasarkan ilmiah ya, bukan menurut saya. Politik ialah kemahiran. Nah, kemahiran ini kalau bagus biasanya namakan dengan kebijaksanaan. Ya. Tapi kalau negatif kelicikan namanya. Jadi pinter kan namanya mahir. Mahir itu kan lihai. Kalau positif, bijaksana. Ya, seperti bijaksana yang pernah dilakukan oleh Sulaiman. Kadang-kadang memotong jalan beliau. Ada 2 orang ibu mengakui mereka lah ibu dari seorang bayi. Bukan? Maka oleh bapaknya Daud diminta untuk gantian. Sebulan di sini, sebulan di sana katanya. Itu si ibu ini gantian. Jadi 2 orang merawat 1 bayi. Jadi rewang-rewang lah katanya. Karena sulit dibuktikan siapa. Kalau sekarang kan bisa kan? Di Sulaiman anaknya mengatakan sudah dibagi 2 saja. Jadi bayi ini dipotong jadi 2. Ini kan berbeda dengan pikiran orang biasa, tidak populis ya namanya. Potong saja jadi 2. Maka berteriaklah sang ibu, salah seorang, udah jangan. Kalau dibagi 2 ya mati. Buat apa saya dapat anak yang mati? Udah biarlah dia pelihara. Oleh Sulaiman malah diberikan pada yang komplain tadi. Sebab kata dia, orang boleh menginginkan bayi, tapi kasih sayang tidak akan tertukar. Karena cintanya pada anak, dia rela tidak dirawat sama dia. Nah, itulah ibu sejati. Maka diberikan pada sang ibu. Nah, inilah kebijaksanaan yang tidak populis. Orang harus berani. Ya, pemimpin yang berani itu yang begitu. Kalau udah jelas ini salah, dia nggak mau ikut. Nah, itulah akhir dari kajian pagi ini. Ada yang bertanya? Cukup ya? Demikian akhir dari kajian pagi ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kepada anak-anak kita, semoga Allah mudahkan hidup mereka, memenuhi berkah mereka, serta menunjukkan jalan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.